Jadi kita akan lihat komponen DSS secara fisik. Nanti komponen DSS secara model itu beda lagi. Nanti setelah kita membicarakan pemodelan. Jadi secara fisik DSS itu ada 3 subsistem, 4, tapi biasanya cukup 3, yaitu manajemen data, manajemen model, user interface, dan manajemen pengetahuan. Jadi mungkin kalau digambarkan ini menurut Urban, ya. Jadi yang di shadow ini merupakan DSS. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, di dalam DSS itu tidak ada basis data fundamental, adanya data manajemen. Jadi artinya data yang untuk memproses data gitulah. Jadi ada, nah data apa namanya, data aslinya sendiri itu ada di luar gitu. Ya. Jadi artinya disimpan di dalam apa namanya, disimpan di dalam AIS. Makanya kemarin AIS itu di luar dari ini. Jadi, dan kemarin juga pada waktu kita membicarakan karakteristik bahwa DSS itu mengakses data, sehingga lebih kepada akses data kemudian manajemen data. Jadi tidak ada katakanlah basis data fundamental. Tetapi dalam kenyataannya ya gimana lagi, kalau artinya sebenarnya data itu kita ambil dari sistem yang MIS atau AIS. Cuman dalam prakteknya ya bikin sendiri gitu ya. Gimana lagi? Padahal sebenarnya kalau seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau mau IPK ya harusnya ngambil dari AIS gitu ya. Jadi lalu manajemen model. Nah, ini juga sudah saya sampaikan kemarin, yang menjadi unsur utama dari apa namanya, unsur utama dari DSS itu adalah model gitu. Jadi data itu mesti ada ya. Cuman datanya sekali lagi tidak perlu punya sendiri. Kemudian model. Nanti kita melihat model apa saja sih dalam DSS. Ya. Kemudian basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini kalau DSS-nya itu menggunakan knowledge base, tapi kalau enggak, ya mungkin belum perlu, menjadi opsi. Kemudian ya user interface, ya namanya sebuah sistem itu harus. Jadi user interface itu kemarin kan pada waktu kita membicarakan karakteristik ini harus ada user interface, interaktif, ease of use, jadi mudah untuk digunakan dan supaya bisa adaptable dan fleksibel. Itu kemudian human mengontrol mesin. Ya. Ini mau tidak mau harus ada user interface. Ya. Dan apa namanya, setiap sistem itu kan harus
harus pakai user interface ya. Sistem yang digunakan oleh manusia. Anda bayangkan yang sederhana aja, sepeda. Sepeda itu ada user interface-nya enggak? Ya semuanya user interface yang kita pakai. Kalau enggak itu kita seperti zaman dulu. Zaman Flintstone. Ya, zaman Flintstone itu ya kalau ngerem orangnya yang berhenti. Zamannya Flintstone. Nah, kemudian kalau mau jalan ya Flintstone-nya yang lari ya. Kalau jalannya turun baru dia berhenti lari. Tapi kalau jalannya enggak turun ya dia lari. Jadi siapa istrinya? Istrinya Flintstone itu Wilma. Nah, Wilma yang duduk aja, duduk manis. Yang lari si Flintstone. Nah, sekarang dengan sepeda zaman dulu mungkin gitu juga ya. Ya. Tapi ya untuk menggerakkan rodanya ya pakai pedal itu. Pedal itu user interface. Ya. Kalau nggak ada pedal, gimana kita menggerakkan roda ya? Ngerem juga pakai handle itu. Ya. Kecuali kalau ininya apa namanya kampasnya sudah betul. Nah, itu pakai sepatu. Pakai sepatu untuk user interface-nya. Itu berarti nggak pakai user interface karena langsung kita kerjakan pakai kita. Atau user interface-nya ya karena nginjak roda itu. Ya, jadi itu user interface. Ya. Jadi ini kalau kita lihat apa namanya modelnya dari internet dan seterusnya. Lalu data itu dari sistem komputer yang lain atau kita ambil database. Jadi misalkan tadi kalau apa namanya pendidikan ya kayak kita mengambil dari SIAK, Sistem Informasi Akademik. Nah, subsistem manajemen data itu ya biasa ya ada database manajemen sistem, data directory, fasilitas query. Ya, itu sudah apa namanya umum gitu ya. Ada database ya. Jadi kalau kita lihat nah cuman sekali lagi database-nya itu diambil dari yang lain ya. Jadi database DSS itu dia diekstrak ya, kita mengekstrak dari database yang lainnya kemudian menjadi database-nya DSS. Jadi hasil apa namanya database yang dipakai di DSS itu hasil ekstraksi. Ya tadi itu saya ambil contoh mengekstrak IPK. Ya, mengekstrak IPK itu dari apa namanya dari data akademik. Kemudian mengekstrak apa namanya untuk mengetahui penghasilan orang tua, ya kita ekstrak dari data itu data apa ya akademik apa data apa itu? Kalau kalau orang tua penghasilan orang tua Di biodata ya, masuk siakat. masuk syak juga. Tapi di bagian profil masih. Oh, bukan basis data sendiri tuh. Tapi aksesnya di data datanya tabelnya berbeda. Datanya database sama. Tabelnya berbeda. Ya diambil dari diekstrak dari tabel itu kan tabel ini. Saya pikir itu
berbeda ya ininya antara tapi kalau Siakat sendiri mengekstrak data dari data kepegawaian ya. Karena untuk mengetahui apa namanya dosen ini golongan apa gitu untuk mengajar. Jadi dia dari akademik mengambil dari HR-nya HRD-nya ini fakultas atau apa gitu. Untuk mengetahui data yang tapi intinya kembali lagi bahwa yang dipakai itu adalah data hasil ekstraksi. Ya. Nah, kemudian database hasil ekstraksi itu ya kita bisa retrieve, inquiry, update, dan seterusnya bisa kita hapus. Tapi sekali lagi yang dihapus data yang di sini, data yang di dalam DSS yang di luar yang tempat ambilnya mestinya enggak. Lalu bisa saja ada fasilitas query, ada data directory. Itu umum lah. Gitu. Jadi saya kira kalau apa namanya database itu nggak terlalu saya ini. Ya kalau manajemennya sama ya, mengekstrak data, kemudian menangani data dan relasinya, mengupdate, retrieve, query ya biasa lah. Ini hal yang biasa gitu ya. Lalu data directory, ya, definisi data dan seterusnya. Nah ini yang penting itu adalah model. Ya. Jadi ada basis ya kalau tadi basis data sekarang ada basis model. Mana tadi? Ya. Jadi kalau tadi kita punya basis data, atau ini DBMS, ini MBMS, Model Based Management System, maka di sini ada basis model. Artinya kumpulan model. Ya. Kita apa namanya? Kalau data itu kumpulan data, maka basis model ya kumpulan model itu. Ya. Tapi bukan model urusannya Ivan Gunawan ya. Ivan Gunawan itu ya urusannya model juga ya. Ivan Gunawan itu ya urusannya model. Ya. Cindy Crawford gitu. Anda nggak kenal ya Cindy Crawford itu model. Nah, nggak kenal. Itu ya itu model yang terkenal itu. Cindy Crawford, Chris Jones. Chris Jones itu orang hitam, tapi dia model. Ya. Dia termasuk apa namanya Girls Bond. Jadi termasuk salah satu pemain di James Bond. Tapi dia juga ini model. Oke, ceritanya lain lagi. Kemudian kalau ada basis data, kemarin ada DBMS kan, ya, DBMS.
database management system, maka di sini juga sama, ada manajemen model based management system. Kemudian kalau dalam database itu ada DDL ya, Data Definition Language. Kalau ini apa? Model. Jadi bagaimana mendefinisikan model? Nah, di sini ada model language. Nah, jadi setiap model itu punya bahasa. Jadi kita bisa menggunakan bahasa statistik, bahasa matematik. Ya, kalau tadi kita bisa menggunakan bahasa apa namanya logika tadi, apa namanya pengetahuan, ya, bahasanya menggunakan pengetahuan dan seterusnya. Jadi kalau ini kan bagaimana hanya meng-create. Ya, tapi ini ya sebenarnya juga ada apa namanya meng-create, tetapi yang terpenting itu adalah kalau ini DDL itu lebih kepada struktur ya. Tapi ini lebih kepada kita pakai bahasa apa. Nah, bahasa apa itu termasuk juga nanti apa namanya gimana prosedurnya, apa namanya functionnya. Ya. Jadi kalau di sini query-nya itu di DML gitu ya. Jadi DML itu kan hanya menampilkan ya, menampilkan atau memodifikasi gitu ya. Ya ini juga bisa modifikasi, tapi yang terpenting di sini bukan ditampilkan, tapi eksekusi. Direktori sama sih, direktori ini juga sama direktori. Tapi perbedaannya adalah kalau apa namanya data itu ditampilkan, model itu tidak hanya tidak ditampilkan, tapi dia langsung digunakan atau dieksekusi. Itu perbedaan antara basis data. Nah, nanti modelnya juga nanti kita bicarakan. Ini yang dari sisi apa namanya ya boleh dikatakan perangkatnya gitu ya. Bukan perangkat keras juga ya. Kalau ini termasuk database itu termasuk perangkat keras atau lunaknya, perangkat lunak. Kemudian lagi direktori ada, eksekusi, ya integrasi itu apa namanya kita bisa menggabungkan. Nah, nanti justru semuanya itu di ini. Jadi tapi intinya dieksekusi. Kemudian ada kalau di DML itu kita bisa menggabungkan data untuk ditampilkan, maka untuk yang apa namanya ya di sini itu kita bisa mengintegrasikan. Nah, kalau eksekusi model itu melalui command processor ya, perintah, melalui pemroses perintah. Tapi intinya kita bisa mengintegrasikan dan nanti juga
bahwa model itu harus kita gabungkan, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, jadi ada model yang harus kita gabungkan. Itu basis model. Jadi model itu harus punya bahasa, nanti harus punya, kalau punya bahasa berarti harus punya, sebenarnya lebih tepatnya itu harus ada apa ya, prosedur atau function. Ya, bisa function, bisa prosedur. Nah, kalau prosedur atau function itu ya itu bisa dimodifikasi juga sama seperti di basis data. Tapi yang terpenting itu model itu bukan ditampilkan. Kita nggak perlu menampilkan model. Model itu nanti ujungnya dieksekusi. Gitu. Ya, model itu ada yang strategis, ada yang taktis, operasional, atau analitis. Ini tergantung di level mana gitu. Tapi nanti pada dasarnya itu sama. Ya, model yang digunakan itu pada dasarnya sama. Ya. Cuman kalau di top management ya itu menggunakan apa namanya model yang strategis, dan yang lebih menengah itu taktis, lalu operasional, ya, yang aktivitas sehari-hari. Lalu model analitik, ini yang digunakan untuk menganalisis data. Nah, model itu berfungsi, atau MBSS itu berfungsi untuk membuat model, mengupdate, memanipulasi, kemudian ya ini kalau tiga ini sama dengan basis data ya. Tapi yang berbeda itu adalah yang keempat ini, karena dia harus punya bahasa, maka setiap model itu harus ada rutinnya, harus ada prosedurnya. Jadi sama dengan data, ya. Jadi sama dengan data, model itu ya bisa dibuat, dimanipulasi, manipulasi, mana? Oh, kita itu apa ya? Kalau kita dihadapkan pada KPK kacau ya, atau BPK. Karena kuliah basis data itu adalah kuliah memanipulasi data. Gimana ini? Kita nanti jangan bisa ditangkap nanti ini. Apa namanya, ilmu komputer ini ngajarin orang untuk memanipulasi data gitu. Ya, jadi ya istilahnya itu kok ya sama gitu ya ininya. Ya. Dan ada bahasanya pula, bahasa manipulasi data. Ya, apa kita diajarkan manipulasi dan diajarkan di semua. Jadi kita ya mudah-mudahan kita nggak diperiksa KPK atau BPK deh. Ini apa namanya, komputer ini ngajarin jelek, ngajarin manipulasi data. Ya, padahal itu yang menjadi inti dari pelajaran basis data itu adalah manipulasi data gitu. Susah juga ya. Kita tiap hari bekerja dengan memanipulasi data. Jadi bisa dibuat, dimanipulasi, ya diperbaiki, ya, diupdate. Nah ini kalau ini tadi seperti basis data gitu.
perlakuannya. Ya, dimanipulasi itu ya dirubah supaya nanti bisa diintegrasi dan seterusnya. Nah, yang berbeda itu adalah bahwa dalam model itu harus ada dibuat prosedur atau function. Prosedur. Ya. Jadi bisa prosedur, bisa function. Terserah aja. Atau di situ namanya rutin. Ya, rutin itu terserah mau disebut. Jadi DBMS itu gunanya untuk membuat MBMS, untuk membuat model, mengupdate, kemudian membuat prosedur. Jadi setiap model itu harus ada algoritmanya. Nah, atau mungkin di sini basicnya itu adalah algoritma. Ya. Jadi harus ada algoritmanya. Gitu. Jadi tidak ada model yang tanpa algoritma ya. Walaupun algoritmanya sendiri cuma mengisi, itu juga algoritma. Ya. Itu algoritmanya. Kemudian ya direktori saya kira enggak. Kemudian aktivitas dari manajemen model itu ya kalau ini tadi fungsinya ya, itu terutama adalah ada prosesor perintah. Ya. Di mana prosesor perintah itu menerima instruksi model dari user melalui user interface kemudian dieksekusi. Ya. TMPS or module execution. Lalu juga aktivitasnya bisa mengintegrasikan, mengkomunikasikan beberapa operasi model. Nanti kita lihat ada model apa namanya, model pembobotan, model scoring dan seterusnya. Itu harus dikombinasikan. Bagaimana kita dan itu harus diintegrasikan. Ya, dan semua itu juga nanti dieksekusi. Jadi ini kira-kira nah ini user interface-nya. Jadi ada yang menggunakan natural language processor, ya, ada yang langsung. Tapi artinya user bisa masukkan metodenya. Nah nanti di dalam apa namanya, di dalam pelaksanaannya ya semuanya sudah ada bahasanya, gitu ya, sudah ada prosedurnya. Kemudian nanti user tinggal memilih. Jadi tugas kita nanti itu menyediakan modelnya ya. Artinya kalau kita menyediakan model, berarti juga menyediakan prosedurnya atau fungsinya. Nah, nanti user tinggal memilih, kita memilih model yang mana, kemudian itu jadi
prinsip dari user ini adalah prinsip dari apa ya, orang IT ya. Ya. Jadi orang IT itu menyediakan model. Nah, kalau menyediakan model itu berarti juga tentu saja termasuk prosedurnya, termasuk apa namanya rutinnya, gitu. Atau prosedur atau function itu biasanya disebut. Jadi itu yang harus disediakan. Ya, kita menyediakan model. Nah, lalu yang mengembangkan, ya, jadi kita kadang-kadang yang mengembangkan DSS itu siapa sih? Orang IT atau bukan? Yang membuat keputusan itu adalah manager, decision maker. Gitu. Jadi itu yang membuat sebenarnya itu yang membuat ini ya, yang membuat apa namanya DSS itu sebenarnya decision maker. Jadi tugas decision maker nanti apa namanya decision maker itu apa? Dia memilih model. Ya. Kemudian dia memasukkan atau memilih datanya. Nah, kemudian sistem itu eksekusi. Eksekusi model dengan data. Masukkan atau memilih ya. Masukkan atau memilih. Ya, tadi sudah. Ya. Jadi sistem nanti akan yang apa namanya? Sistem yang akan mengeksekusi. Jadi apa namanya? Kita menyediakan model, kemudian decision maker memilih model, kemudian memilih data atau masukkan data, terserah. Kemudian sistem mengeksekusi model. Itu intinya di situ. Nah, user interface itu sebenarnya ini makanya tadi salah satu karakteristik dari apa namanya DSS itu adalah yang mengontrol sistem itu user atau mesin. Maaf, orang yang mengontrol mesin maksudnya. Ya. Jadi orang yang mengontrol orang lah yang mengontrol mesin karena dia yang memilih. Ya. Kemudian juga dia memasukkan data atau memilih data dan seterusnya yang dipakai oleh model tersebut. Jadi bukan apa namanya ini ya. Jadi bukan mesin yang mengontrol manusia. Ya, justru dalam DSS ini lebih banyak peran dari manusianya. Yang disediakan model itu, disediakan model itu lebih dari satu model atau cukup satu model aja, Pak? Kalau boleh memilih, maka lebih dari satu. Berarti orang IT itu harus menyediakan beberapa model gitu. Idealnya seperti itu. Ya. Dan pada tahap mana evaluasi model itu, Pak? Tentu
dari beberapa model itu ada evaluasi. Itu siapa yang melakukan evaluasi dan bagaimana proses? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Karena kembali lagi, model itu terserah dari ini. Terserah dari decision maker-nya itu. Ya. Sekarang gimana kita mau mengevaluasi kalau orang pakai model yang berbeda? Contohnya, manajer bilang, saya pakai model yang seperti ini sering salah gitu. Setelah beberapa lama, Saya sering salah itu. prediksinya sering salah, hasilnya sering setelah evaluasi setelah beberapa tahun gitu, wah ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Modelnya gitu. Oh, ya. Sebentar ya. Ada tamu yang itu jadi saya. Ya, jadi kalau apa namanya manajemen user interface itu ya tentu saja. Ya sekarang sih pakai GUI. Tapi GUI itu ya boleh pakai GUI, boleh enggak sih. Nah, tapi harus ada NLP-nya. Ya. Sebenarnya sih enggak murni NLP ya. Kita menerjemahkan, kita membuat apa namanya petunjuknya dengan bahasa natural gitu ya. Tapi di dalamnya sih enggak gitu. Jadi tidak ada pemrosesan bahasa natural. Mungkin belum ya. Ya. Jadi interaksi dengan manajemen model dan manajemen data seperti tadi. Karena harus ini apa namanya tadi itu memilih model, memasukkan data itu. Ya, jadi itu yang menjadi ini. Ya. Ya, apakah itu nanti menggunakan speech recognition atau apa gitu ya. Itu saya kira ya kalau hardware saya kira nggak usah terlalu ini ya. Saya kira enggak. Ya, klasifikasi DSS itu ada yang individu, ada yang grup, ya. Kemudian ada yang custom made. Ya kita belajar yang custom made aja dengan apa namanya yang dengan vendor. Nah ini nanti juga kita melihat dulu individu, kemudian baru grup karena katanya gitu ya keputusan grup itu lebih baik. Nah seperti saya kira kita sudah melihat kalau lebih banyak tidak terstrukturnya itu lebih baik pakai grup. Katanya apa namanya kalau apa tidak terstruktur itu keputusan banyak orang itu dianggap ya lebih baik, walaupun saya tidak mengatakan bahwa lebih betul. Ya. Jadi maksudnya gini, kita ambil contoh yang sederhana gitu ya. Ya kalau apa namanya banyak orang memutuskan bahwa babi itu halal, kan
mungkin keputusannya seolah-olah benar kan, karena banyak yang mengatakan babi itu halal. Tapi kan belum tentu benar. Jadi saya sampaikan bahwa tidak terstruktur. Nah, memang kalau keputusan apa namanya lebih banyak orang itu katanya lebih baik. Tapi seperti tadi saya sampaikan belum tentu lebih benar. Ya, contohnya itu tadi aja gitu. Ya. Tapi mungkin juga satu saat ya bisa dianggap benar kalau kalau semua orang bilang. Misalnya ini orang mengatakan ini gelas. Nah, kalau banyak orang mengatakan gelas, apa ini ya gelas? Ya, ini orang memutuskan bahwa ini gelas, ini gelas, ini gelas, gelas. Kita milih 3 orang, misalnya 3 orang. 2 orang mengatakan gelas, 1 orang mengatakan cangkir. Apakah itu kemudian kita mengatakan ini gelas? Gitu. Jadi keputusan itu agak susah juga kita. Makanya tadi saya mengatakan gimana kita apa namanya memverifikasi tadi keputusan tadi itu. Ya. Kalau saya Anda bilang gelas, ini gelas, ini gelas, ini gelas, ini gelas, ini gelas. Cuman Ayu aja yang bilang cangkir. Mbak Ayu aja yang bilang cangkir. Nah, berarti oh ini gelas ini. Nah, karena apa namanya keputusannya dari ini 7 orang mengatakan ini gelas, hanya 1 orang yang bilang cangkir. Gitu. Jadi susah juga kita mengatakan bahwa itu lebih benar gitu. Nah. Makanya ya sama aja suka durian, saya nggak suka. Oh berarti karena semua suka durian, oh berarti semua orang suka durian gitu. Nah, karena belum tentu juga gitu loh ini. Artinya secara individu suka durian gitu, kemudian sebagian besar secara grup ya banyak durian kan, karena banyak orang yang suka durian gitu. Ya. Nanti makan durian pakai apa ketan. Nah itu pas ke kayaknya di Pekanbaru deh kayaknya. Ya, diajak sama Pak Ucok itu. Ya, Pak Ucok beli durian tapi ada ketannya. Udah saya beli ketannya aja deh, terus saya keluar. Oh enggak. Apa? Lemak ketan yang masuk dalam batu. Lemak. Oh enggak, itu lemak bukan. Itu lemang. Oh bukan, itu yang di Pekanbaru itu memang penjual durian ada ketan sendiri gitu. Oh, tapi kemarin enggak pas beli durian itu kayaknya kok enggak gitu. Saya bilang ya udah saya beli durian, beli ini aja deh, ketannya aja deh. Saya beli. Terus keluar gitu, beli ketan sama kopi ya udah. Tapi keluar dari warung itu, dan saya keluar ya, karena saya nggak tahan baunya. Ya, jadi memang secara tadi saya katakan secara konsep itu ya. Untuk apa namanya yang tidak terstruktur itu memang ya menurut konsep decision ya, bahwa apa namanya keputusannya lebih baik gitu ya. Ya. Karena kalau yang terstruktur kan gampang ya semuanya setuju ya. Tapi kalau tidak terstruktur itu ya contohnya
contohnya apa namanya? Contohnya Siti Nurbaya itu, ya, Siti Nurbaya itu nini mama orang tuanya setuju, tapi sininya nggak setuju ya. Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi itu. Padahal Datuk Maringgi kaya ya, cuman tua aja. Apa? Kemudian yang tua-tua gitu ya, cepat mati gitu. Dari yang bau tanah gitu. Wah, ini kayaknya Ayu gitu deh. Rasanya yang belum nikah cuma Ayu sama Mbak Anu deh. Mbak Marla deh. Ya, jadi makanya di awal kemarin yang waktu kita yang apa namanya review dari DSS itu, kalau lebih banyak apa namanya tidak terstrukturnya, maka itu menggunakan GSS atau Group Support System itu. Ya, tapi ya tadi kembali lagi ke ini tadi. Jadi diasumsikan, artinya mempunyai asumsi seperti itu, gitu ya. Walaupun tadi saya katakan itu ya belum tentu benar gitu. Tapi karena yang dipakai adalah mewakili, jadi tidak makanya dalam DSS itu tidak benar salah, tetapi paling dia mewakili apa namanya kelompok tersebut, bahwa ini pilihan yang disepakati gitu. Ya. Lalu ada yang apa namanya berbasis web tadi yang kemarin kita lihat. Ya. Nah ini berbasis web itu bisa untuk komunikasi, kolaborasi dan seterusnya ya, terutama nanti untuk GDSS atau GSS. Cuman banyak yang nyebut GDSS tapi ada yang GSS gitu. Oke, jadi itu kira-kira komponen komponen dari DSS ya, komponen yang berikutnya itu sebenarnya modeling, ya, modeling. Kita lihat secara modeling. Sebentar, saya hentikan dulu, kita cari dulu. Oke, kita lanjutkan dengan modeling. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa model itu merupakan kunci atau katakanlah yang menjadi jantungnya SPK atau DSS. Ya. Dan banyak kelas model nanti kita lihat, walaupun mungkin banyak dalam arti ya bukan banyak sekali gitu, enggak. Ya. Dan ada teknik yang khusus untuk setiap model. Ya. Dan kadang-kadang beberapa model itu dimasukkan di dalam satu database. Gitu. Gimana supaya yang dua ini nggak keluar ya? Oh, di sini ada. Oh, di sini nggak keluar ya? Ya. Tapi kalau di Anu keluar ya? Di Zoom-nya itu ada keluar, next slide itu keluar. Oke, nggak apa-apa. Jadi model itu sebenarnya merubah atau proses merubah dari problem dalam dunia nyata ke dalam
struktur yang bisa dikerjakan oleh komputer gitu ya. Jadi itu namanya model. Ya. Jadi karena itu kalau dalam apa namanya untuk S3 maupun S2 itu kalau kita berbicara tugas akhir itu lebih banyak ke model. Ya, yang ditekankan itu pada modelnya, sehingga dulu Pak Reza itu nggak suka membuat judul sistem, ada kata sistemnya, itu Pak Reza itu nggak suka. Tapi yang apa namanya dimaksud itu adalah model. Ya. Jadi bukan yang ditekankan itu bukan sistem pendukung keputusan, gitu. Yang ditekankan itu model keputusan yang mau diterapkan, gitu. Nah, sistem itu sebagai apa ya? Katakanlah bukti bahwa model yang kita usulkan itu atau yang kita sampaikan itu bisa berjalan di dalam apa namanya platform sistem, gitu. Ya, jadi judul apalagi S3 itu Pak Riza itu nggak mau judul pakai sistem. S1 aja beliau menyarankan jangan pakai sistem. Jadi karena itu karena kalau kita bicara model itu bisa dipakai untuk situasi yang berbeda, gitu. Nah, kalau sistem itu kesannya itu sudah paten, gitu intinya. Ya. Kemarin ada yang tanya, kenapa sih kalau mesin learning itu selalu pakai Python? Saya bilang siapa yang mengharuskan? Gitu. Tidak ada yang mengharuskan bahwa mesin learning itu pakai Python. Itu kebetulan aja orang yang apa namanya melakukan mesin learning itu pakai Python. Ya. Karena yang saya bilang yang kita bicarakan itu adalah model mesin learning, gitu. Bukan sistem mesin learning. Ya, kalau model itu nanti kita bisa menggunakan apa aja. Gitu. Bahkan model itu bisa digunakan untuk apa aja. Gitu. Bedanya. Ya. Jadi setiap pembuatan keputusan itu selalu didekati dengan sebuah model gitu ya. Nah, kita juga bicarakan model ini, maksudnya gini, kalau kita bicara model itu tidak hanya digunakan untuk satu persoalan, gitu. Model itu bisa digunakan untuk banyak persoalan. Nah, jadi misalkan atau nanti kita lihat jadi model keputusan itu kan nantinya bisa digunakan untuk model keputusan apa aja, tidak harus satu model keputusan gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi model itu nanti digunakan oleh orang di dalam memutuskan buat keputusan itu. Ya. Tapi sekali lagi bahwa dalam model itu peranan manusia itu masih cukup besar, bukan dengan adanya model kemudian peran manusia itu nggak ada. Jadi ada yang bisa otomatis, ya. Ada yang sebagian, ada yang model itu memang harus manual. Nanti kita lihat ada beberapa contoh di mana model itu bisa apa namanya otomatis,
bisa ada pengaruh manusia, ya, sebagian ada banyak pengaruh manusianya. Hmm. Jadi nanti ada model apa namanya popot itu juga ada yang otomatis, ada yang semi otomatis, ada yang memang manual. Tapi itu bisa bisa menjadi model. Ya. Nah, kita dalam DSS itu bisa 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 simulasi ya. Ya, bisa simulasi dengan model. Ya, jadi nanti kita bisa model ini kalau alternatifnya saya rubah hasilnya bagaimana. Jadi model yang sama kita apa namanya mengerjakan untuk data yang berbeda atau kita rubah datanya seperti apa. Nah, sebenarnya model DSS itu banyak. Ada model yang berbasis algoritma, model berbasis statistik, program linear, grafik, kuantitatif, kualitatif, model simulasi. Ya, walaupun ya semuanya sih algoritma based ya. Nggak ada yang nggak algoritma based. Statistik itu juga berbasis algoritma. Program linear juga berbasis algoritma. Apa namanya model grafik juga ada, kuantitatif juga ada, kualitatif. Jadi, nah sebenarnya intinya dua aja. Model itu ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Ya. Jadi kalau apa namanya ya seperti jadi model intinya itu apa namanya model DSS itu ya mesti algoritma based ya, algo based. Nggak ada yang tidak menggunakan algoritma. Semuanya menggunakan algoritma. Nah, ini memang agak berbeda nanti kalau apa namanya DSS-nya itu menggunakan knowledge base. Nah, knowledge base itu ya apa namanya rule base bukan algo base. Kita melihat yang algoritma base. Jadi semuanya algo base seperti tadi statistik itu juga sama. Statistik itu algo base menggunakan matematik itu juga algo base, kemudian linear programming itu juga algoritma base dan seterusnya. Ya, semuanya itu nah pada dasarnya model DSS itu menyelesaikan persoalan yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi sebenarnya menyelesaikan ini. Dan utamanya itu malah justru DSS itu menyelesaikan yang kualitatif. Jadi cuman bagaimana misalnya kualitatif secara kuantitatif. Dan nah, kalau sudah kuantitatif maka algo based. Gitu. Intinya malah justru sebenarnya persoalan yang kualitatif. Ya. Yang ini semuanya kuantitatif. Ya.
penyelesaian kuantitatif itu menggunakan ini. Tapi justru marwah dari apa ya marwah itu? Ya, bisa juga kebesaran dari DSS itu justru dia menyelesaikan masalah kualitatif, kemudian dirubah menjadi kuantitatif, lalu menjadi algorithmis gitu. Jadi inti apa namanya dari awal juga sudah kita sampaikan bahwa dia menyelesaikan kualitatif. Artinya yang ada kualitatifnya. Kalau semuanya kuantitatif itu sebenarnya tidak pas untuk ini, tapi algoritma biasa. Kalau hanya kuantitatif, tapi justru DSS itu ada kualitatif dan ada kuantitatif yang seperti tadi saya sampaikan masalah apa namanya menentukan penyelesaian kualitatif dengan kuantitatif yang nanti kita lihat. Jadi sebenarnya intinya adalah ini. Nah kalau model kualitatif mungkin nggak bisa simulasi itu sebenarnya apa namanya lebih kepada perubahan secara otomatis gitu ya. Nah kalau kualitatif nggak bisa. Ya. Artinya kalau apa namanya misalkan ya ada pilihan harga yang semula 200 dan 300. Nah, milih yang murah itu 200. Kalau ternyata datanya kemudian berubah yang 200 jadi 400, maka otomatis akan dirubah menjadi 300. Ya kan? Jadi misalnya semula apa namanya datanya ada 200 dan ada 300 simulasi. Pilih yang murah. Maka otomatis akan terpilih 200. Tapi kalau kemudian ini diganti dengan 400, maka otomatis yang terpilih 300. Tetapi berbeda ini otomatis akan seperti itu. Tapi berbeda kalau kualitatif. Semula katakanlah ada merah dan hitam. Nah, dia milih hitam dulu baru merah. Kemudian merahnya ini saya ganti. Saya ganti dengan hijau. Ini hitam. Nggak bisa secara otomatis terus berubah. Ini satu, ini tetap dua gitu enggak. Karena kembali lagi yang tadi memang antara hitam dan merah suka hitam, tapi kalau hijau dengan hitam ya belum tentu. Ya, belum tentu tetap suka hitam. Ya, gampangannya jeruk dan nanas. Ya, jeruk dan nanas, dia lebih suka nanas daripada jeruk. Gitu? Apa namanya? Jeruk, nanas. Waktu dikasih pilihan jeruk dan nanas, dia milih nanas, baru jeruk. Tapi kalau nanas bisa ganti dengan durian, ini jeruk mungkin bisa berubah. Tidak bisa otomatis. Durian nomor satu enggak, atau jeruk nomor satu enggak. Ya, ini dipilih lagi jeruk dan durian. Oh ini ternyata jeruk kemudian baru durian. Jadi kalau ini otomatis. Kalau kuantitatif, tapi kalau kualitatif itu nggak bisa dibuat simulasi kemudian
otomatis berubah. Nah, simulasi tadi 200-300, begitu diganti yang 200 diganti 400, pilihannya otomatis berubah. Gitu. Karena minimumnya berubah. Tapi kalau kualitatif itu nggak bisa dengan simulasi. Ya, justru ya kembali lagi disitulah marwah dari apa namanya DSS itu ada di menyelesaikan masalah kualitatif tadi itu. Ya. Tadi sudah mana tadi? Sudah semua model kok. Oh iya, mungkin. Sorry. Ya. Ya, nanti kita lihat. Jadi model itu bisa digunakan untuk membantu formulasi persoalan. Ya. Tapi intinya di situ. Kemudian juga dia bisa membantu untuk mengkomposisi sub problem. Jadi dengan model itu sebenarnya kita bisa apa namanya nanti harapannya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi terutama yang kualitatif. Gitu. Ya. Ya model itu ada yang statik, tapi banyak yang statik. Statik itu ya sekali ini selesai, hanya dalam apa namanya waktunya hanya sekali. Ya, yang statik itu. Tapi bisa diulang. Model statik itu bisa, maksudnya bisa diulang itu sekarang kita pakai untuk memilih buah. Kemudian nanti kita ulang digunakan untuk memilih tanaman, misalkan seperti itu. Ya, jadi kalau sudah itu ya sudah selesai. Waktu memilih buah sudah selesai ya sudah. Kemudian waktu memilih tanaman maka yang digunakan untuk memilih buah itu bisa kita hilangkan. Itu yang apa namanya intinya menyebabkan apa namanya inti dari bahwa itu fleksibel. Gitu. Cuman ya tadi saya sampaikan gitu, seringkali nggak fleksibel sehingga variasinya kurang. Harusnya satu model itu bisa digunakan untuk berbagai situasi. Makanya itu salah satu karakteristik dari DSS kan itu. Ya. Jadi bisa apa namanya bisa tadi yang pertama kita gunakan untuk metode itu untuk memilih buah. Ya itu metode itu juga mestinya nanti bisa digunakan untuk memilih tanaman. Gitu. Jadi model yang sama itu bisa kita jadi kalau kita bicara satu model
Parah, parah. Kelihatan nggak ya? Masih kelihatan. Misalnya satu model atau kombinasi model itu kita gunakan untuk memilih buah gitu. Maka model yang sama itu mestinya juga bisa digunakan untuk memilih misalkan sayuran. Nah, jadi tidak perlu kalau apa namanya memilih sayuran dengan model yang berbeda. Nggak perlu. Artinya apa? Bahwa gampangnya sebenarnya ini nggak bisa dipakai misalkan apa sih perbedaan tesis Anda dengan tesis yang sebelumnya? Oh, yang sebelumnya untuk milih buah, ini milih sayuran. Bukan itu. Karena modelnya sama. Kita bisa menggunakan model yang sama. Gitu. Jadi yang menjadi keunggulan itu sebenarnya pada model ini. Oh ya, saya kalau mungkin sama-sama milih buah, tapi modelnya yang berbeda. Nah, bedanya di situ. Oh, ini model A gitu. Nah, saya bisa model B untuk memilih ini. Kira-kira seperti itu. Nah, saya menggunakan model B bisa untuk memilih buah, model A. Kalau ini mungkin masih reasonable, masih dianggap oke lah. Tapi kalau ini mungkin untuk S1. S1 aja mungkin sudah ini ya. Jadi ini yang apa namanya kita lihat itu model itu seperti itu. Sekali lagi ada model yang bisa kita simulasikan, tapi ada model yang simulasi itu biasanya otomatis. Tapi kalau yang ini kualitatif ini nggak bisa kita simulasikan. Ya kita harus merubah lagi. Jadi ya itu kalau itu dianggap bisa disimulasikan merubah itu ya boleh aja sih kita mengatakan itu. Tapi perubahan itu apa namanya menjadi tidak otomatis gitu. Jadi ada yang model dinamis, ya, dia berubah sesuai dengan situasi, tergantung pada waktu, misalkan. Cuman jarang sih orang-orang bikin model yang dinamis ini. Mungkin yang disertasinya Kadek itu mungkin dianggap model yang dinamis. Ya, karena perubahan sesuai dengan kondisi, tergantung pada waktu. Nah, misalnya orang apa namanya model dinamis itu yang time dependent itu misalnya gini. Kalau kita lihat apa namanya Google Map, ya, Google Map kita melihat jam 12 malam dari satu tempat ke tempat lain dengan jam 10 siang itu bisa beda. Karena itu tergantung pada waktunya. Karena mungkin kalau jam 12 malam itu sepi gitu ya. Jadi dia milih jalur yang, tapi kalau jam 10 mungkin yang dicari adalah bukan jalur yang terpendek, tapi bisa jadi jalur yang tercepat. Ya. Jadi
sangat bergantung pada waktunya gitu. Atau tergantung pada situasi. Jadi misalkan situasinya itu perubahan dari, ya kalau orang sakit itu perubahan pada temperatur dan seterusnya. Itu lalu mode yang sudah pasti. Ini di kuliah apa namanya satunya. Mode yang tidak pasti ini mungkin di sistem pakar ya. Nggak usah ini. Ada yang model saling berpengaruh, keterpengaruhan. Nanti juga ada model yang menggambarkan terpengaruhan. Jadi misalnya gini, tipe handphone itu tergantung pada merek handphone, ya kan? Karena tipe handphone itu tidak sama untuk semua, untuk setiap handphone kan beda. Jadi kalau kita bicara merek handphone, kemudian tipe, maka tipe itu akan dipengaruhi oleh apa namanya merek. Kemudian harga itu juga dipengaruhi oleh merek dan tipe. Gitu. Jadi ada diagram keterpengaruhan. Ya, jadi misalnya kalau kita apa namanya merek HP ini akan menentukan tipe, ya, tipe HP. Tapi harga itu akan dipengaruhi oleh merek dan tipe. Merek HP juga mungkin menentukan warna dan harga itu juga kadang-kadang kayaknya ada pengaruh warna juga ya. Kalau benar ada pengaruh warna juga. Kalau kita beli HP itu. Hah? Yang putih itu Oh ya, ya mungkin juga. Jadi artinya warna itu dipengaruhi oleh merek harga, jenis-jenis warna kan. Tidak semua HP itu punya warna yang sama kan. Tapi akan dipengaruhi oleh merek HP dan harga itu dipengaruhi oleh bisa jadi mengenai warna, merek dan tipe. Atau ini langsung tipe ya? Bisa jadi langsung tipe sih. Ya. Mengenai harga gitu ya. Kemudian apa namanya? Baterai itu dipengaruhi oleh tipe atau dipengaruhi oleh merek. Nah, iya itu maksudnya ke mereknya atau tipenya atau apa? Ya? Masih tipe ya? Oh ya. Tapi tidak akan mempengaruhi harga ya. Ini apa baterainya. Lifetime baterai. Lifetime baterai mungkin dipengaruhi oleh tipe gitu. Tapi tidak mempengaruhi harga gitu. Nah, harga itu mungkin mempengaruhi penjualan. Betul ya? Harga itu mempengaruhi penjualan nggak? Atau penjualan mempengaruhi harga? Harga mengenai penjualan ya betul ya. Ya. Nah, itu nanti akan ada penawaran.
Habis. Udah habis ya? Itu. Ya, ini contoh lain dari diagram ketergantungan. Ya. Ada segi order di preference dari graduate. Kenapa wisuda ini mempengaruhi tidur ya? Sleep all day. Wah, kalau mempengaruhi pekerjaan, ya pekerjaan itu kadang-kadang itu ya kebutuhan itu mempengaruhi penjualan gitu, itu jelas. Ini ya. Harga satuan, kemudian berapa yang terjual mempengaruhi income, kemudian pendapatan, kemudian unit yang terjual, biaya per unit, nanti ini mempengaruhi biaya. Lalu penjualan dan biaya mempengaruhi profit. Ini saya kira semua orang juga udah tahu. Model dengan spreadsheet nanti kita semuanya pakai spreadsheet juga nanti. Kemudian tabel. Nah ini apa namanya? Ini kalau kita menggunakan yang multi kriteria sama ya pakai ini decision tree. Oke, lalu menggunakan model statistik saya kira ini model matematik nanti yang akan banyak kita gunakan ya. Non kuantitatif, nah nanti yang bagaimana kita membuat yang non kuantitatif itu tadi menjadi kuantitatif. Saya kira mungkin ini nanti minggu depan kita lanjutkan dengan model yang ini. Saya kira itu ya sementara nanti ya.